Selamat pagi sahabat perempuan. Hari ini kita akan membahas soal kecantikan nih. Siapa sih yang gak mau tampil cantik? Rasanya semua wanita sangat ingin untuk tampil cantik dan menarik ya. Bukan hanya padu-padan busana yang dikenakan, soal perawatan wajah pun menjadi salah satu hal yang penting loh. Salah satu bagian dari perawatan wajah adalah dengan masker. Biasanya kita hanya mengenal masker dengan menggunakan bahan alami seperti buah-buahan ataupun sayuran. Namun beberapa tahun belakangan, masker wajah dengan menggunakan bahan dasar berlian justru lebih diminati oleh banyak sahabat perempuan. Perawatan masker dengan berlian dinilai ampuh untuk mencerahkan kulit, menghilangkan lapisan sel kulit mati, dan merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Selain itu, perawatan wajah dengan metode ini juga dapat mengurangi resiko jerawat, memperlambat proses penuaan dan menambah kolagen dalam lapisan kulit, serta merampingkan wajah. Pantas saja kita kaum perempuan harus merogoh kocek dalam-dalam ya untuk dapat menggunakan perawatan masker berlian seperti ini. Selamat pagi, ketemu lagi di Curahan Hati Perempuan. Ada saya Maudy Kusnaidi, ada Mbak Rosina Ferauli. Selamat pagi Mbak Vera. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah Oki. Sehat? Alhamdulillah. Kita semua ngobrol-ngobrol lagi yang seru berkaitan sama perempuan Ini nih. juga seru nih pembahasannya. Saya mau tanya dulu nih sama yang di sebelah saya nih. Perlu nggak merawat kecantikan? Di usia 20-an tentunya. Perlu, Ini masih 20-an. karena suami saya menginginkan saya istrinya harus selalu cantik. Jadi harus merawat diri. Perlu lah itu. Perlu lah pokoknya gitu ya. Perlu banget. Gini, yang dirawat tuh cuma yang kelihatannya aja, apa dalam-dalamnya juga? Semuanya kan suami semuanya. Iya, kalau suami nggak semuanya. Iya semuanya. harus semuanya. Mbak Vera sejauh mana Kepala merawat 3 kecantikan? menuju kepala 4 ya Mbak ya. Jadi Ematnya ke sini. Kepala 3 menuju kepala 4 persiapan. Oh, persiapan. Jadi to maintain biar besok-besok tuanya degenerasi secara fisik nggak terlalu berlebihan. Iya, saya selalu bilang gini, perawatan kecantikan di usia muda itu adalah investasi untuk di masa depannya. Karena kalau tiba-tiba, kok udah keriputan yang baru mulai? Nah, itu agak-agak mulai terlambat ya. Tapi yang namanya perawatan kecantikan bukan hanya sekedar apapun, tapi ini salah satu lagi sesuai dengan teknologi zaman yang ada, yang tadi sudah dibahas, ada yang namanya masker berlian. Wow. Biasanya pakainya di badan ya. Ini di badan, ini di muka. Seperti apa? Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Masker berlian, sudah pernah dengar Mbak? Sudah pernah mencoba? Nah, belum ya. This is the first time. Kalau masker emas pernah dengar. Masker berlian, cincin berlian ada. Kalau masker berlian pernah. Kalau ini gak usah ditanya deh ini. Belum juga. Sama. Saya ilmu teknologi mengenai kecantikan emang agak-agak terlambat. Tapi di sini ada pakarnya di sini nih. Ada Dr. Patricia Wijaya MM Diploma Siptek. Apa aja itu panjang banget sih Dok. Jadi diploma untuk kecantikan. Iya betul sekali. Metode kecantikan. Selamat bergabung ya Dokter Patricia ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Dok. Maaf ya ini kita ini termasuk perempuan-perempuan yang merawat kecantikan dengan standar yang ada ya. Masker berlian nih buat kita agak luar biasa gitu ya. Seperti apa sih maksudnya nih Dok? Sebenarnya masker itu dibuat dari memang serbuk berlian, dari partikel berlian, dimana jangan membayangkan berliannya tuh digosok di wajah, bukan seperti itu ya. Iya ya. Jadi dibikin suatu dengan teknologi yang sangat canggih, super canggih, namanya nanoteknologi, dimana berlian itu digerus menjadi sangat-sangat halus sehingga pada saat diaplikasikan di wajah itu tidak terlalu berasa ya. Oke. Kemudian setelah diproses tersebut, berlian itu akan dimasukkan ke dalam ingredients. Bisa di dalam masker, bisa di dalam serum, bisa juga di dalam krim wajah. Fungsinya apa? Fungsinya banyak sekali ya. Lebih yang lain-lain emang ya, lebih efektif lebih. gitu. Contohnya misalnya untuk pemakaian kulit yang kusam ya, kemudian kulit yang memiliki flek ya, dan juga kulit-kulit misalnya yang memiliki bopeng-bopeng bekas jerawat dan pori-pori yang besar, itu sangat efektif sekali. Dok, bukannya kulit regenerasi persekian minggu Dok? Ya, sebetulnya memang Dok. betul.
Kulit beregenerasi setiap 28 hari kita tahu ya. Tapi dengan proses masker berlian ini dan proses facial dengan berlian tersebut akan membantu proses pengelupasan atau pemilingan kulit tersebut sehingga kulit-kulit yang mati dan rusak itu akan terangkat dengan baik dan akan terbentuk jaringan kulit yang baru. Baik dok, terima kasih. betul. Kita akan dengar dulu ya gimana pendapat masyarakat mengenai masker berlian ini sih. Mereka udah tahu belum? Karena saya pikir tuh masker berlian dipluk gitu loh di muka gitu. Karena tahu kalau maskernya dipluk gitu kan. Coba kita dengarkan. Maskeran di rumah. Pernah maskeran sendiri. Facialnya kalau nggak whitening, brightening, paling sabun cuci muka aja kalau habis makeup. Kalau di rumah sih maskernya madu sama lemon. Nggak pernah pakai masker. Masker emas. Taunya masker gold. Nggak tahu masker emas. Masker emas sih aku kayak belum coba, belum tahu. Buang-buang duit ya Bu, itu yang ngelakuin itu kebanyakan duit. Harganya juga nggak lumayan juga ya. Jadi aku belum pernah coba sih. Kalau dilihat yang suka pakai artis-artis tuh mahal tuh kan biasanya ya pakai masker emas itu ya. Sebenarnya masker emas mungkin yang penting itu bukan emasnya ya, mungkin maskernya. Kalau buat aku masker berlian nggak tahu adanya cincin berlian. Kayaknya cuma Sarimi doang kali ya yang pakai. Pengen sih pengen coba. Enggak, bukan gratisan. Kalau gratisan mau. Sebenarnya pasti mahal. Iya. Kalau gold juga ya. Bedanya masker emas sama masker gold apa ya? Juga. Beda bahasa aja kayak gitu ya. Ini kita akan segera mengundang salah satu narasumber kita yang udah pernah dan mungkin ngerti nih soal masker-maskeran gitu, bisa cerita sama kita ya. Yuk saya undang dulu, ada Mbak Tanti di sini. Mari bergabung Mbak Tanti. Iya. Selamat Halo, pagi. selamat Bisa pagi. ketemu dengan Ustazah Oki. Assalamualaikum, apa kabar? Dan ada Mbak boneka Vera. Barbie loh ya. Iya, emang seger deh, fuchsia gini. Makasih udah datang ya. Iya, sama-sama. Yuk duduk sama-sama dulu nih. Jadi langsung aja ya. Emang Mbak Tanti tuh senang merawat kecantikan dengan masker ini gitu? Iya. Masker apa aja yang udah dijalanin nih? Masker gold, pertama masker gold, pernah coba. Terus yang terakhir karena lagi tren juga, masker diamond. Facial diamond, masker diamond. Tunggu, ceritain dulu ya, karena mungkin kalau orang-orang pada tahu nih, sahabat rumah udah pada ngerti, tapi saya sama Mbak Vera sama Mbak Oki kayak pengen tahu ya, masker gold tuh apa? Masker gold Masker itu emas tuh apa? jadi lebih di di maskernya itu dia terbuat dari gold 24 karat biasanya. Butiran kah, di dalam campuran kah, atau gimana gitu? Dia tergantung dari kliniknya ya. Jadi ada yang dari butiran, ada yang langsung sudah bentuk muka itu yang kita tinggal tempel. Yang gitu. udah tinggal ditempel. Iya. Rasanya apa setelah pakai si masker? Beda dengan masker yang lain, Mbak. Iya beda sih, dia lebih glowing, lebih moist ya, lebih Terasa cerah, gitu. ya. Kalau yang berlian ini kenapa? Kalau udah nyaman dengan bagus hasilnya dengan nasi gold, kenapa ke dengan berlian? Bentar lagi ada titanium. Persis kayak peringkat di bank ya Mbak. Ini kenapa Mbak yang berlian milihnya? Yang berlian karena ya kemarin ini kan lagi tren aja sih, saya coba, tapi memang hasilnya memang sangat bagus ya, sangat Lebih bagus maksimal, dari lebih masker bagus. gold. Iya. Apa sih Mbak yang dirasain? Kulit tuh lebih kenyal lah, lebih moist ya, terus lebih cerah, terus untuk dia kan juga untuk mengecilkan pori karena ada kolagen. Gitu. Tahu Mbak kisaran harganya masker gold atau masker Kalau berlian? facial gold itu 1 juta ya, 1 kali perawatan. 1 juta atau dan itu disarankan untuk dilakukan sekali aja atau beberapa kali atau gimana? Untuk hasil yang maksimal biasanya kita 10 kali baru kelihatan. 10 ini. kali. 10 kali sebulan sekali gitu. Lebih bagus 2 minggu sekali ya. 2 minggu. Iya. Sebelum proses gantian kulit tadi Iya, ya. betul. Gitu. Diapain sih? Jadi kelihatan nggak sih berliannya? Nggak. Di maskernya nanti itu dia berwarna kan putih silver ya. Terus yang memakai diamondnya itu di proses mikrodermabrasi. Jadi dia alatnya itu di ujungnya itu ada diamondnya. Nah, itu yang untuk mengecilkan pori, mencerahkan. Ini kenapa? Emang cuma sekedar karena pengen ngikutin tren aja gitu, pengen nyobain Mendasari kebutuhannya gitu Iya, loh, butuh. Mbak. Emang harus banget kan? Suami yang nyuruh, ayo dong. Emang soalnya kulitnya juga udah bagus kok gitu kan. Karena rajin perawatan kali ya. Iya, udah bagus gitu ya. Ada kebutuhannya Alhamdulillah apa? ya. Kebutuhan untuk sampai nyobain si masker berlian itu apa Mbak Tanti?
Iya, kalau aku sih merasakan ya itu dia tuh lebih masker diamond itu lebih bagus dibanding masker-masker lain. Jadi Mbak Tanti merasa perlu pakai yang paling karena apalagi lebih bagus sudah menginjak umur hampir 40. Hampir 40 tadi. hampir Iya. 40 ya sama kayak Mbak Ya, sehingga persiapan kebutuhannya gitu untuk ya. maintenance sebetulnya. Iya. Tapi kalau misalnya perawatan sehari-hari aja nggak cukup menurut Mbak Tanti, pas sampai harus pakai masker gold atau pakai masker berlian? Tergantung dari ininya sendiri sih. Kebutuhan ya gitu. Kalau saya Seandainya memang tanpa perawatan misalnya sebulan saja, apa yang dirasakan? Ada perubahan nggak secara Pernah nggak mental Mbak gitu, Mbak? Secara emosional? saya sih biasanya 2 minggu sekali itu karena memang kadang-kadang ngerasakan aduh kulit kok udah mulai agak ini ya kusam, kasar gitu. Balik lagi facial gold. Kalau atau gini diamond. Mbak Tanti, kalau saya kan memang kayak kita ini kan tiap hari make up gitu ya, dari pagi kadang-kadang ada ini sampai malam gitu ya, baru bersih muka malam gitu kan, belum nanti kena paparan matahari apa-apa siksaan di kulitnya tuh banyak gitu. Jadi perawatan kecantikannya juga harus seimbang. Mbak Tanti juga ini kan sampai masker berlian nih gitu, apakah memang siksaan kulitnya juga banyak gitu dipakai gitu? Dulu permasalahan kulitku itu banyak flek ya. Oh. Banyak flek. Ada bulenya Mbak? Enggak. Oh, soalnya kalau flek biasanya bule gitu. Iya, mungkin turunan sih. Kalau aku memang turunan mama juga dulu ada skruton ya namanya skruton itu. Makanya terus kan turunan terus akhirnya aku ke dokter. Pertama sih karena dulu belum ada diamond, adanya gold dulu. Terus begitu ada diamond aku berpindah ke diamond. Oh, karena si flek itu ya. Menghilangkan flek-flek itu efektif. Efektif. Hilang jadinya si fleknya, memudar ya. Memudar, tapi aku kan belum sampai 10 kali nih, aku baru sampai 4 kali. Nah, nanti tapi si dokternya sih bilang akan hilang. Mbak tetap pakai dokter dengan ya? dana yang sedemikian besar, ada perubahan nggak sih? Memang dari penampilan fisik, of course ada. Dari perasaan tentang penghayatan tentang diri deh, confidence-nya dia berubah nggak? Meningkat nggak? Gitu, jadi tinggi gitu misalnya. Ya lebih percaya diri More gitu, confident ya memang. pasti ya. Nggak pernah gini ya Mbak, habis di masker saya pengennya kinclong, pengen ini, terus pasnya kok gini aja sih gitu, ada rasa-rasa ada yang pernah kayak gitu nggak? Oh nggak seperti apa yang udah dibilangin gitu, kayak ya terus ngapain nih bikin treatment sampai semahal-mahal ini gitu, pernah gitu nggak Mbak? Enggak sih, pasti itu akan begitu kita selesai perawatan itu nanti akan terlihat lebih Selama cerah ini selalu biasanya. ya. Jadi menginvestasikan berapa Mbak sebulan perawatan untuk kecantikan? perawatan? Kan tadi 2 minggu sekali salon termasuk Ya. Baru maskernya Jadi, kan ya. all 2 untuk juta. kecantikan ya. Jadi bukan cuma mata kulit ya, kecantikan deh. Perawatan yang lain juga nggak? Termasuk krim, ya pasti seluruh badan ya. Kan perempuan. facial sama maskernya beda kan ya Mbak ya, maskernya aja baru 1 juta kan. From Nah, head to toe ya gitu. 1 udah juta itu include. sudah include kita treatment facial gold, Baik. facial diamond, berikut Jadi total masker. berapa Mbak kira-kira? 2, Maksimum 3, sama perawatan enggak 5 sih paling maksimum. 5 ya, 5 juta sebulan untuk si masker itu. Oke, kita lanjutkan ngobrolnya dalam perawatan kecantikan dengan masker berlian. Wow, glowing. Setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan. Ayo yang mau ngobrol soal masker-masker gold dengan facial berlian, yuk ngobrol sama kita di Curahan Hati Perempuan. Ada Mbak Tanti nih yang udah pernah nyobain, sama ada Dokter Patricia yang akan jelasin ini sudah ada tertera di sini nih, apa sih maksudnya dan fungsinya gimana. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol sama Mbak Tanti nih. Jadi Mbak Tanti ya, tadi pas abis dipakai kan tadi Mbak Tanti bilang harusnya ada yang dipakai ini biar kelihatan lucu deh. Jadi bling-bling gitu ya. Harusnya di mana nih bling-bling? Glowing Jadi ya. bukan cuma glowing tapi bling-bling. Glowing itu ya. gimana sih maksudnya? Gini loh. Kasus saya kalau ngobrol sama yang standar ya, kayak kusam nih di scrub gitu ya, dikasih pelembab terus jadi cerah gitu. Kalau glowing itu jadi gimana? Ada Shimmering. Jadi kalau Ya, begitu shimmering kita ya. shimmering. Jadi begitu pada saat kita pakai maskernya tersebut, setelah diaplikasi kurang lebih 15 sampai 20 menit, nanti pada saat diangkat itu terlihat butiran-butiran shimmeringnya pada Tapi wajah glowingnya kita. bertahan berapa lama dokter? Kurang lebih bertahan 1 minggu. seminggu loh, Iya. tapi jangan cuci muka, nggak boleh wudhu. Bercanda. Nah, nanti itu rasanya untuk pasti pakai ada apa sih, geremet-geremet kah atau gatel kah, ada anget kah gitu, ada gitu-gitunya nggak sih? Agak-agak dingin ya. Biasa kalau dingin masker tuh justru. biasa dipakai tuh agak-agak dingin gitu sih. Gitu. Tapi nggak begitu selesai itu memang terlihat kok bedanya yang sebelum kita treatment sama enggak gitu. Pernah foto nggak sih sebelum dipakai sama Jadi sesudahnya gitu? mencerahkan ya, bukan untuk memutihkan gitu. Oh enggak, karena kan dia kan lebih di luar ya, maksudnya perawatan luar. Kalau dalam tuh kan berarti suntik dan segala macam itu yang ada efek samping. Pernah? Pernah. Oh, itu rasanya beda tapi
Kalau disuntik segala macam gitu. Memang dia proses juga 10 kali baru kelihatan dia putih. Cuman kan jadi saya dengar ada efek samping ke ginjal dan segala macam gitu. Jadi Tapi ini nggak ada efek samping kan, Dok? Oh, nggak ada. Efek samping nggak ada. Aman karena kenapa kita tahu kan serbuk emas itu selain dipakai untuk topikal, jadi untuk muka, sebenarnya pada makanan juga ada dipakai untuk serbuk emas, coklat gold gitu kan. Sebenarnya itu tidak ada kontraindikasi, tidak ada efek samping, tidak ada iritasi atau alergi biasanya. Mbak Tanti udah menikah? Udah punya suami, punya anak. Suami dan anak 2. Iya, terus keluarga gimana ngelihat dengan bolak-balik ke salon treatment gitu tapi glowing dan bagus Senang-senang aja seneng atau kah atau pusing suaminya kepala nih? kayaknya udah oke kok masih bolak-balik aja sih gitu gimana? Nggak sih, kalau suami sih nggak pernah melarang ya untuk mau treatment apa shopping juga tidak, karena kan saya juga sebagai seorang usaha ya, pengusaha juga punya penghasilan sendiri yang saya nggak perlu untuk treatment aja minta suami nggak. Namun ada perubahan nggak? Jadi dampak dari semua treatment ini terhadap relasi suami dan istri gitu loh. Rasanya sama aja. Suami sama aja pasti begitu. Sebetulnya aja. relasi sih sosok aja ya. Iya. Jadi tanpa treatment pun sebetulnya oke saja. Harusnya gimana Mbak? Kalau misalnya kita dandan gitu terus gini ya paling gampang tuh contohnya gini, potong rambut dari panjang ke pendek gitu ya. Izin suami itu. Iya. Mesti izin. Mau ke salon potong rambutnya iya gitu, begitu pulang Pak bagus nggak bagus gitu, padahal nggak kelihatan, nggak dilihat nggak apa gitu Ya, tuh. karena begini Mbak Maudi, gitu. kalau sehari-hari udah treatment, jadi sehari-hari udah indah, Iya. standar suaminya menjadi adjust gitu, beradaptasi kan manusia Emang selalu udah beradaptasi. biasa Jadi cantik, ketika melihat terbiasa cantik ya udah bagi suaminya segitu udah. Ya tapi ketika besok nggak treatment sama 1 bulan baru suaminya lihat kok berubah ya Mas. Nah gitu. Jadi bisa Jadi kalau lebih cantik dia nggak terlalu Ya, jadi ini. kalau selalu cantik, Kalau selalu jadi cantik nggak beradaptasi. apa-apa. Jadi Kalau dia so-so. tiba-tiba Mbak Makin keluar cantik pakai roll atau rambut enggak? gitu ya Mbak ya, Itu jangan dia. pakai apa-apa gitu baru Nah, suaminya itu nge baru gitu suaminya ya. nge atau jadi berubah makin lebih cantik lagi misalnya karena oplas ya, operasi plastik baru sesuatu terjadi lagi. Ah gitu, tapi sebaiknya kan harusnya apa yang kita lakukan dengan perawatan kecantikan ini untuk suami gitu kan ya Mbak? Untuk diri sendiri dulu. Oh, untuk diri sendiri dulu. Kalau sendiri happy dan segala macam. Untuk feel confident tadi, nyaman dengan diri sendiri sehingga suami pun nyaman gitu kan maksudnya ya. Oke. Nah, Gimana Mbak? ini kalau di dalam Islam kita lihat masker berlian atau masker emas tuh boleh nggak sih? Sebenarnya yang tidak diperbolehkan adalah pertama kalau dia mengandung sesuatu yang haram, ya barang-barang yang haram. Kemudian yang kedua kalau itu membahayakan. Tapi ternyata tadi kita sudah dengar penjelasan dari dokter bahwa ternyata emas ini adalah sesuatu yang aman untuk digunakan sehingga tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau nggak punya duit memaksakan untuk pakai masker. Jadi berlebih-lebihan. Jadi masalah sebenarnya produk-produk kecantikan seperti emas ini sudah digunakan sejak lama, dari berabad-abad yang lalu. Bahkan Cleopatra itu kan menjaga kecantikannya dengan emas. Sebenarnya silakan saja. Yang nggak boleh memang laki-laki karena laki-laki kan diharamkan menggunakan emas dan sutra kan. Kalau perempuan untuk mempercantik diri ya silakan saja. Kalau mampu. Jadi kaum metroseksual waspada ya, hati-hati pakai begini ya. Oke, yang nggak boleh mengandung haram tuh apa misalnya untuk kecantikan? Alkohol misalnya, maaf. Jadi kalau misalnya bukan lemak babi misalnya, tapi alkohol misalnya. Tapi cuma di luar. Jadi nggak memabukkan Itu gimana tuh? Ya itu hati-hati ya. Jadi paling gampang adalah supaya untuk kita yang awam ini paling mudah adalah kita tahu dulu itu ada sertifikasi halal atau tidak. Itu saja yang paling aman untuk kita. Kemudian kita mengetahui lah ini ada apa ingredientsnya itu ada apa-apa itu kita bisa lihat di Google. Sekarang kan zaman yang paling mudah kan lihat di Google kan sesuatu yang kalau membahayakan. ragu mendingan nggak usah ya Kan gitu sekarang Kalau ragu nggak usah. ada alkohol free atau apa gitu. Terus kalau misalnya sekarang mengandung lemak-lemak itu babi juga. atau apa gitu ya. Termasuk kan kuas-kuas banyak yang pakai bulu-bulu babi, nah itu juga nggak boleh. Masa sih? Kuas-kuas yang halus itu pakai kuas-kuas yang itu. Waduh, Mbak Tani, Mbak kamu udah nanya belum Mbak kuasa pakai apa gitu? Gitu ya. Cantik boleh, tapi kita harus teliti juga gitu. Oke, sekarang saya mau nanya dulu deh ini apa namanya sebelum mau pakai ini tuh tadi Mbak Oki kan sempat bilang soalnya harus izin suami tuh kalau mau potong rambut Iya, gitu. betul. Kenapa? Iya. Gimana? Sampai Ya, sejauh apa? Pertama kan memang kecantikan itu memang kita tujukan tadi kata Mbak Vera untuk diri sendiri, kemudian untuk mempercantik untuk suami kita. Jadi kita jangan mempercantik dengan tujuannya supaya semua laki-laki menuju ke arahku gitu. ngerti dong ya. Nah itu yang niatnya salah, itu nggak boleh. Makanya tadi saya katakan untuk potong rambut saja izin dari suami. Karena kecantikan kita itu selain milik kita kan miliknya suami. Suami yang menikmati. Kalau suami biasa kan laki-laki sukanya perempuan yang rambutnya mungkin jangan terlalu Kayak Mbak Maudi gini ya. Kalau ibu
kalau dokter suaminya senang begini, jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi kenapa harus minta izin suami? Karena suami yang menikmati kita. Gitu. Iya sih, setelah kontrak sama produk shampoo nggak boleh potong rambut, kontrak sama suami, jadi nggak potong-potong. Kontraknya berlanjut gitu kan. Dok, ayo dok, sekarang kita ngobrolin ini. Jadi yang maksudnya dinamakan dengan masker gold gitu. Jadi emang pakai memang isinya bahan dasarnya adalah emas 24 karat yang diproses dengan nanoteknologi sehingga serbuknya amat sangat halus dan akan dimasukkan ke dalam produk yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini, maskernya ini. Apa sih, krim gitu? Krim bisa, serum bisa, masker bisa, banyak. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam produk untuk kosmetik kita. Semua jenis kulit akan biasanya boleh kalau sama. untuk kulit yang bermasalah kering biasanya lebih banyak kita pakai untuk masker emas. Oh, cocok dong buat. Kenapa? Dia banyak ininya, moist gitu. Ini masker langsung pakai ya? Iya, ini masker kelihatan seperti wajah langsung ya. Betul. Ini untuk yang seperti wajah. Jadi di dalamnya sebenarnya sudah ada kandungan emasnya dan nutrisi lain-lainnya seperti vitamin dan protein. Dan kalau ini adalah masker yang berbentuk bubuk. Kita bisa lihat di Wow. Bersih nanti bubuknya nyebar. Hati-hati, mahal loh. Bubuknya. Nah ini kita pakai pakai mudah sekali, cuma dicampur dengan air saja. Kemudian kita aplikasikan. Jadi sendiri juga air bisa dingin, ya, Dok? air dingin. Sendiri Nanti juga dia bisa. nempel Sebaiknya sih gitu, kalau Dok. untuk nanti nempel di kulit dan dia prosesnya akan mengencangkan kulit dan melembabkan kulit. Setelah dia kering nanti kita akan peel off, kita akan kelupas gitu loh. Peel off-nya dengan itu tertentu nggak? Oh enggak, cuma aja dengan tangan aja seperti sakit ya pas dikelupas ya. Enggak sih, kalau peel off seperti biasa enggak Oh sakit gitu. ya. Jadi Kalau ini ini dulu untuk- apa ini dulu gimana sih? Ada step-stepnya dulu nggak? gini. Gimana, Jadi Dok? pertama kali pada saat datang perawatan, tentu kita akan membersihkan wajahnya dulu dengan sabun pembersih dan kemudian scrub ya. Setelah itu dibersihkan Itu facial pada umumnya ya, Dok? Facial pada umumnya. Kemudian baru kita masukkan, intinya adalah di sini kita ada serumnya ini, serum untuk wajahnya. Kemudian ini yang paling istimewanya adalah di sini kita punya serbuk emasnya langsung. Nah, ini Itu dia. ditaruh di Aduh, masih jatuh. Aduh. Ini berapa jam? Aduh, langsung panik Ini kita serbuk semua. emasnya ini Bu Bawoni bisa lihat ini halus sekali. Jadi begitu saat ditempel di wajah, ini fungsinya bagus sekali ya. Ini akan dioles begini, nanti dia serbuknya akan menyerap dalam kulit karena teknologinya partikelnya nano. Wah, Ini langsung nano ringan, yang bisa langsung diserap oleh kulit kita karena dia kecil partikel sekali ya, amat Dok. sangat halus dan ini bagus sekali untuk dipakai pada kulit yang kering dan kulit-kulit yang mulai berkeriput. Oke, Mbak Vera ada yang mau mulai berkeriput. 40 Iya. Itu dia. Gimana Mbak Vera? Ini kan karena kayak gini-gini kan spesial banget gitu ya. Mereka-mereka yang menggunakan ini gitu, apakah memang ada karena tuntutan atau secara psikisnya Bisa apa? dua-duanya gitu? loh Mbak Maudi, bisa yang high confident, jadi orang-orang dengan rasa percaya tinggi justru ekspektasinya tentang bagaimana dia terlihat, appearance-nya dia akan semakin tinggi loh. Sehingga kebutuhannya akan semakin tinggi makin tentang tinggi, ini. makin ada yang Mereka suruh, high confidence iya. atau yang sebaliknya yang low confident butuh secara instan disuntik dalam tanda petik rasa pedenya, confidentnya dengan salah satunya membuat dirinya lebih menarik dan cantik. Tapi sebaiknya menurut saya sih so-so dulu deh. Ya, yang terlalu high nggak oke, terlalu low nggak oke. Yang penting gini, sedikit lebih low oke. Sehingga kita prepare nih. Jadi nggak membiarkan diri kita menua dengan cepat, tapi kita we maintain it. It's okay. Ya. Makasih Mbak Vera. Nanti kita akan ngajak ngobrol satu lagi sahabat perempuan yang berikut ini. Nah, ini dia pakai masker gold atau pakai facial berlian? Coba ya, nanti kita tanya langsung aja setelah yang satu ini bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Iya, tadi udah lihat ya, ada masker gold dan sebagainya. Ini satu sahabat perempuan yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini ya. Ini semua masker-maskeran dicobain katanya. Dan dia kayaknya udah pernah cobain, udah coba. Mas-mas aja belum kali ya. Itu juga bisa memberikan kawet mudaan katanya. Betul, ya terutama yang usia muda. Udah. Mulai namanya ibu-ibu kemana-mana. Kita aja langsung ngobrol ya. Ada Terry Putri di sini. Terry. Assalamualaikum. Hai. Seru banget. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan ada Mbak Vera. Mere-mere nih. Materi, alhamdulillah.
Muter Bu, jangan lancar. Belanda aku bilang gitu. Apa kabar Ter? Alhamdulillah, Ter senang. ini ya, zaman saya lagi hamil dia masih bolak-balik di studio gitu ya. Ter bagi fotonya dong, mau taruh di depan treadmill. Pengen badannya kayak Terry gitu habis melahirkan gitu. Dulu waktu bajunya masih kurang bahan. Sekarang alhamdulillah banyak sumbangan ya, bajunya macam-macam. Hijrah gitu ya baju. Subhanallah, alhamdulillah. Ter, tapi zaman-zaman dulu itu kecantikan adalah nomor 1 kayaknya ya, Ter ya? Nggak nomor 1 juga sih, tapi sebenarnya karena tuntutan kali juga ya. Tuntutan dulu kan kerjanya lebih banyak depan kamera, ya sekarang juga sih, cuman beda aja. Kalau dulu tuh kayaknya Memandangnya beda kali ya. Jadi berpikirnya otomatis ada tanggung jawab untuk memuaskan pemirsa. Pemirsa ya, memuaskan pemirsa dulu gitu. Karena orang kan nggak mau ngelihatnya kita di TV gitu, nonton TV tapi mukanya nggak terawat atau gimana-gimana lah gitu. Jadi ya udah, mungkin dulu karena itu. Nah, jadi cobalah semuanya. Aku orangnya penasaran. Apa yang dicoba apa aja? Apa? Penasarannya apa aja? Penasarannya dan banyak dapat gratis. Endorser kayaknya nih. Iya. Tapi apa yang? Apa ya? Maskeran udah pakai semua. Yang alami udah. Dari emas ya atau gold tadi ya. Udah kayak gitu memang rasanya. Maksudnya shimmering, kinclong, glowing kan mencarinya kan. Karena gini, kalau aku orangnya logis banget. Jadi aku pikir, oh kalau seandainya dikatakan masker emas, berarti emas kan identiknya dengan glowing dan bersinar, berarti bersinar. Begitu ada berlian, oh berlian itu kan ibaratnya bling gitu ya. Jadi bukannya bling. Berlian itu batu mulia tertinggi. Wah, jadi harusnya dia memberikan hasil yang terbaik juga. Jadi hal seperti itulah. Aku tuh orangnya suka dipikirin apa-apa gitu. Jadi terus udah dipikirin. Dicobain tuh si masker berlian itu. Apa? Sekali. Ngapain aja? Kenapa cuma sekali? Sekali. Katanya bagus. Ya itu karena mungkin dasarnya karena penasaran, karena ingin tahu gitu. Efeknya sih kalau buat aku pada saat melakukan treatment, otomatis saat itu langsung terlihat, beberapa saat kemudian terlihat. Cuman kalau aku bentuknya ujung-ujungnya balik lagi ke natural, gitu. Teteh. Jadi buat aku gini loh, aku coba segala macam untuk balik ke natural itu karena masalah tuntutan, bukan gratisan apa? Kalau misalnya dikasih gratis terus tetap jalan terus apa gimana nih? Yang mana yang kenapa milih balik ke natural kenapa lagi? milih balik ke natural? Loh, karena aku mikirnya mau aku perawatan semahal apapun dan seheboh apapun, kalau aku kurang istirahat, kalau aku kurang makan yang sayur-sayuran, kalau aku stres pikirannya nggak akan keluar juga. Emang gitu. Apa sih biasanya sehingga mempengaruhi capek kerjaan gitu ya, stres makan stresnya jalan macet dan kayak gitu loh. Stres mas yang lain gitu ya, masker anu gitu ya. Iya. Tapi dari si berlian tersebut itu terus gold gitu, terus turun menjadi apa sekarang? Alami aja gitu. Aku sih sebenarnya balik lagi produknya. Udah merasa Terry artis ibu kota gitu. Karena kalau aku ukurannya beda. Kalau orang kan, kalau sekarang aku dengan sambil belajar ya, dengan segala macam perawatan aku belajar gini. Orang mungkin perawatan untuk pada saat tampil dulu juga gitu pikirnya sih, tampil terlihat bagus. Kalau aku ukurannya gini, aku perawatan adalah pada saat ukurannya pada saat aku tidak menggunakan makeup sama sekali, aku nggak punya masalah. Gitu. Jadi menyempurnakan pada saat kita tidak menggunakan apa segala macam makeup segala macam, tapi begitu di rumah kita nggak pakai apa-apa, kita ngaca, baik-baik aja lebih bagus ya. Gitu ya. Pada saat the great treatmentnya, the great juga nggak perasaan tentang diri sendiri gitu loh, maksudnya, atau justru malah lebih baik gitu sebetulnya, ada perubahan nggak? Gini, pada saat perawatan otomatis ya manusiawi gitu kayaknya pada saat setelah itu, oh iya ini dilihat ya bagus ya gitu pasti, oh iya lebih glowing apa segala macam, dan mungkin otomatis ada efek seperti ya itu tadi glowing atau shimmering, kemudian ya mungkin ada apa ya, formula-formula yang memang membuat lebih bagus, moist apa segala macam gitu. Tapi ya itu balik lagi gitu. Kalau seandainya aku ujung-ujungnya malam ini makan garam yang banyak, ibaratnya besok pasti bengap juga mukanya. Iya kan, garam kan membuat kita bengkak muka, bengkak badan katanya gitu. Belajar juga sih dari dokter itu ya dok ya. Iya ya dok ya, benar ya. Karena menahan kadar air. Benar ya dok ya. Faktor untuk resistensi, menahan cairan di dalam tubuh sehingga akan menimbulkan udem atau bengkak.
Pantesan waktu nikah suruh diet garam. Iya, coba deh makanya nggak makan garam 3 hari aja tuh pasti pipi lebih kecilan, tangan lebih kecilan gitu teh. Gitu. Coba deh, tapi mah nggak usah ya, ngapain lagi? Dok, saya kalau saking penasarannya ya dok ya boleh nggak pakai maskernya setengah aja gitu. Jadi yang ini dipakai, yang ini enggak gitu biar kelihatan bedanya gitu. Boleh nggak? Pernah nggak ada yang gitu dok? Sebenarnya boleh aja kalau mau dicoba ya. Aneh aja sih ya dok ya. Cuma bedanya hasil yang tentu yang dipakai masker gold atau emas itu akan lebih glowing, lebih bersinar dibanding daerah yang tidak dipakai. Iya, pengen tahu aja kan ya seberapa bedanya. Jangan belang loh nanti loh. Belang nggak apa-apa. Nonton di CHP-nya jadi miring gitu. Sebelah sini aja. Halo pemirsa, jadi sebelah sini aja karena yang ini belum di masker gitu ya. Terus tapi akhirnya gitu kan tadi baru dapat pencerahan bahwa ya kan tadi bilangnya gitu. Baliknya Baliknya betul pertanyaan bawah gitu. Sebenarnya sih kalau orang, maksudnya teman-teman wanita lainnya yang rutin perawatan dan merasakan ada efeknya dan bagus, itu ya silahkan aja gitu ya. Tapi emang harus rutin dan memang tadi aku juga nonton emang harus ada budget khusus dan segala macam. Tapi kalau aku balik lagi ke diriku sendiri kan masing-masing beda-beda ya. Kalau aku ngerasa ya satu dari sisi kan nggak murah ya masker berlian apa segala macam. Oke, tapi ini bukan masalah budget kan, tapi tentang penghayatan tentang diri. Terus udah gitu kalau aku ngerasa oh aku cukupnya dengan ini loh, aku cukupnya dengan herbal loh, aku cukupnya dengan olahraga loh. Karena aku ngerasa ya jadi mungkin beda aja gitu. Sekarang titik tercantik adalah pada saat orang-orang tuh pada saat selesai olahraga, selesai gitu. Bener. Karena kan intinya kalau kayak facial apa segala macam itu melancarkan peredaran darah, jadi kita lebih cerah mukanya karena darahnya lancar. Bener gak sih dok? Iya kan? Ya jadi aku ngerasa mungkin lebih cantik, lebih indah. Setelah sholat jangan-jangan. Iya, biasanya habis wudu sama gitu. tapi ya, tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba dokter Patricia, ayo saya cobain ini marker gitu. Udah pernah, jangan salah. Lagi gimana? Mau lagi nggak apa-apa dong. Sesuatu yang baru aku selalu penasaran. Oh, kalau nyobain nggak apa-apa. Kalau misalnya ada cobain ini, treatment ini, dapat free ini gitu, nyobain nggak apa-apa. Ayo aja, tapi tetap aja untuk hari-harinya tetap pakai yang alami. Dan tidak memaksakan diri ke sana ya. Gitu ya. Oke, dok nanti saya mau tanya sama dokter juga ya. Ini kalau cuma kayak nyobain sekali-sekali aja gitu kan, apakah memang semua cocok dan dengan jenis kulitnya? Terus kalau cuma sekali tuh nggak bikin lagi, jadi gimana kulitnya gitu ya? Nanti dijawabnya nanti ya dok ya. Sama kita tetap dalam curahan hati perempuan sesaat lagi. Ada Terry Putri sama Dokter Patricia dan Mbak Tanti di sini ya. Tadi kan bilang udah nyobain pokoknya apa nyobain. Ada yang baru seru nih pengennya penasaran. Tapi semua banci perawatan itu. Tapi tetap dengan pemahaman dan logika gitu ya. Kalau nggak masuk akal nggak juga kan mau. Tapi setelah semua dicoba ini itu tetap aja baliknya ke masker yang alami. Nah perawatan yang alami, natural. Perawatan yang alami nggak harus selalu masker ya. Nah ini juga kalau urusan masker yang alami juga ada yang seru-seru nih. Salah satunya pernah dicoba nggak? Masker sengatan lebah. Ketawa hati-hati lo bisa bunuh. Bener ini alami loh. Masker sengatan lebah. Ya, tapi habis itu bengkak-bengkak mukanya. Enggak nih ya. Masker sengatan lebah ini menggunakan sengat lebah yang dipercaya sebagai alternatif botox yang lebih alami dan organik yang berhasil membuat kulit wajah lebih kencang dan berseri. Tuh, Mbak. Gimana tuh ya caranya ya? Kok agak ngeri ya? Dok, udah pernah belum dok? Dokter ketawa tuh. Dokter baru beauty is pain dok. Ini apanya nih dok? Emang begini ya masker lebah. Kok kayak kaviar ya dok? Oh kayak kaviar sih sebenarnya bukan kayak lebah-lebahan salah gitu. Gambar kali ini. Oh terus yang ini nih, ini yang burung bulbul ya kalau nggak salah. Nah masker ini berasal dari Jepang yang terbuat dari kotoran burung bulbul. Oke. Masker ini dipercaya sebagai rahasia kecantikan kulit geisha di Jepang. Gitu. Mau nyoba burung bulbul? Gimana dok? Aman dok? Kalau dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan kalau dari hewan gitu, walaupun kotoran gitu ya, dok, ya. Bahkan ada juga masker yang dari siput meskipun ya. kotoran. Ya tadi juga sempat lihat ada masker kotoran cacing. Aduh geli. Oh my god. Ini dipercaya sebagai krim anti kerut loh Mbak Vera menuju usia 40 betul, ya. Ini terbuat dari kotoran cacing tanah yang mengandung senyawa alpha tocopherol yang dipercaya dapat menyehatkan kulit ya. serta mengatasi garis kerut di wajah. Apa sih nih dok? Alpha tocopherol ini? Alpha tocopherol itu suatu zat di dalam tubuh yang
di dalam produk tersebut yang fungsinya adalah untuk membantu kelembapan kulit, menjaga supaya jaringan kulit tersebut tetap terhidrasi, lebih lembut, lebih moist gitu. Oh ini sekedar cuman biar agak aneh, biar agak unik aja gitu. Apakah memang mereka berkhasiat sih ini si kotoran ini dan sebagainya? Ya, dia kotoran itu memang berkhasiat untuk melembabkan jaringan kulit kita. Karena dia sampai Hollywood pakai ya? Iya, karena dia merangsang namanya suatu zat namanya hyaluronidase dalam kulit kita, di mana zat hyaluronidase dalam kulit kita itu adalah zat yang untuk meningkatkan kelembapan jaringan kulit kita tersebut. Gitu. Jadi dia merangsang. Dok, saya mau tanya deh, lebih banyak perempuan yang cantik, kece, dan pede yang melakukan perawatan ini atau justru yang sebaliknya? Sama sih ya. Yang nggak pede juga datang ya. Banyak supaya pede. Both side ya. Oke. Baik. Tapi ini menarik, dari tadi mendengar penjelasan Teri ini sebenarnya kita mendapatkan pelajaran. Tadi kan udah mencoba segala macam masker itu. Cuman tadi Teri mengajarkan kepada kita secara tidak langsung dengan cerita-ceritanya bahwa selain pertama kan agak mahal ya. Jadi memang kalau kita kan diajarkan jangan terlalu menghambur-hamburkan lah dalam hidup yang boros gitu. Kalau misalnya walaupun mampu, tapi kalau bisa tidak menghambur-hamburkan ya silakan. Kalau kita belajar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasul, itu juga pakai produk-produk tertentu untuk menjaga kecantikannya. Tapi herbal. Itu dengan apa? Mentimun dan kurma. Nah, jadi pernah ketika mau menikah dengan Rasul, tubuhnya agak kurus karena sakit. Kemudian akhirnya sama ibunya dikasih mentimun sama kurma. Itu salah satu cara menjaga kesehatan juga. Diapain ya? Pokoknya digabungkan, dimakan pokoknya kan. Nggak dijelasin cara itu. Langkah 1, langkah 2, langkah 3-nya ada nggak? Pengen tahu Dari gitu kisahnya ya. begitu ya. Jadi seperti itu digabungkan kemudian akhirnya diminum atau dimakan. Tapi di dalam Islam sendiri menjaga kecantikan atau merawat kecantikan ini memang sebenarnya dianjurkan. Allah itu kan Allah indah dan menyukai keindahan pertama. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rasul juga sangat mencintai keindahan dan mencintai kebersihan. Makanya untuk siwak aja kalau zaman kita namanya sikat gigi gitu ya berkali-kali gitu. Nah, di dalam Islam juga ini ada dokter-dokter kita kenal namanya Ibnu Sina juga punya buku namanya buku-buku tentang kecantikan. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi dianjurkan, tapi yang penting nggak boleh berlebihan ya, Mbak Oki. Jangan berlebihan. Nah, batasan berlebihannya itu tuh. Sebentar sebelum kita ngomong ke sana. Ini tapi urusan kotoran cacing, kotoran burung bulbul ini nggak apa-apa ya di dalam Islam? Nggak tahu ya. Langkah lebih baik kalau misalnya yang nggak tahu ya, kita nggak tahu amannya atau tidaknya. Langkah lebih baik yang wajar-wajar saja sih sebenarnya seperti itu. Tapi satu hal pertanyaan dari Mbak Vera tadi yang mengenai kosmetik tentang apa alkohol dalam kosmetik boleh atau enggak, ini mesti diluruskan kepada seluruh sahabat perempuan yang di luar sana. Alkohol itu yang haram itu ketika diminum. Jadi ada misalnya kayak obat batuk. Jadi memabukkan maksudnya. Ada alkoholnya itu juga nggak boleh. Tapi sebenarnya mungkin nanti dokter menjelaskan alkohol dalam kosmetik itu tugasnya mungkin untuk melarutkan zat-zat tertentu gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Pilih saja alkohol yang berkadar rendah untuk kosmetik. Syukurlah. Jadi lagi jadinya gaya. Tapi tadi gitu mau di endorse nggak kalau mau cobain masker sangat lembab atau burung bulbul? Itu semua natural ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke Oki, maksudnya kuasa Allah tuh luar biasa ya. Kalau semuanya dibalikan lagi ke natural, mau tumbuh-tumbuhan, mau binatang tuh pasti ada hal yang bermanfaat. Bahkan kotorannya juga. Sudah hijrah. Bahkan kotorannya aja bermanfaat. Hanya mungkin kita belum tahu kali iya, ya. bahkan sekarang orang ada stem cell apa gitu ya, itu juga semuanya dari natural. Jadi aku berpikirnya kalau kita bisa natural kenapa harus kimia gitu. Jadi mau ya, nanti kalau udah selesai pakai burung-burung berdua ya kita janjian ya. Gimana sih Mbak Vera? Nih gimana sekarang untuk kita nih ya, untuk menjaga perlu. Tadi kan bilang katanya ini untuk memuaskan, ini bilangnya untuk memuaskan suami, ini memuaskan untuk pemirsa. Diri sendiri dan pemirsa. Iya, yang penting batasnya, Mbak. Jangan berlebih-lebihan. Batas berlebih-lebihan apa? Sampai merugikan diri sendiri, maksudnya dampaknya. Atau yang kedua, sampai memaksakan sehingga kehidupannya kita nggak mampu berfungsi dengan baik dan benar sebagai perempuan, sebagai manusia gitu loh kira-kira. Oke, baik, makasih Mbak Vera. Kita akan ngobrol lagi ya sesaat lagi loh, masih ada satu segmen lagi. Ya tunggu ya sama kita tetap. Apa tadi segmen sih? Udah ya nggak apa-apa. Perempuan nih kalau banyak tamu-tamu itu banyak ngobrolnya sampai nggak kerasa tiba-tiba udah mesti dadah-dadah gitu kan. Sebelum kita berpisah, saya mau tanya sama Mbak Tanti, kedepannya gimana? Tetap akan harus menjalani treatment ini ke depan? Ya, selama nggak ada efek samping dan aman itu saya akan terus, daripada saya harus operasi ya gitu. Maksudnya cari yang paling aman saja. Sejauh ini masih terus aman, nggak ada komplain dari keluarga gitu ya. Terus aman dan halal ya Mas. Tetap langsung ya.
Dokter Pet bisa ada kasih satu pesan aja buat sahabat perempuan. Ya, sahabat perempuan semua, ibu-ibu di rumah, lakukanlah perawatan kulit sedini mungkin. Kenapa? Karena kita di dalam lingkungan khususnya Jakarta ya, polusi sangat tinggi. Kemudian makanan kita juga sudah mulai tidak bagus dengan lemak-lemak dan minyak. Itu akan membuat suatu proses aging yang lebih dini, proses penuaan dini, di mana akan timbul kerutan, timbul flek ya. Kemudian juga jadi bermasalah. Nah, sebaiknya kita lakukan secara sedini mungkin sehingga akan menunda terjadinya penuaan dini tersebut. Jadi aging pasti, tapi kita harus perlahan-lahan. Betul, ya. ya betul. Terry boleh dong di-sharing, jadi gimana? Kalau aku sih mangga-mangga aja kalau ada sahabat perempuan yang ingin perawatan apa segala macam, tapi balik lagi yang paling penting seimbang aja. Perawatan boleh, tapi kalau seandainya tetap harus punya ketenangan jiwa dan gaya hidup yang sehat. Itu aja sih, balik lagi jadi seimbang. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Aku rasain itu. Islam mengajarkan kita jangan cuman cantik dalam harus, tapi juga cantik luar juga harus juga. Iya, Gitu. betul. Sekali lagi terima kasih Dokter Patricia, terima kasih Mbak Tanti, Terry, terima kasih, sukses terus Mbak Vera dan Mbak Oki. Kita masih ketemu besok ya. Jadi jangan kemana-mana lagi, besok jam 7:30 sampai 8:30 kita ketemu dalam Curahan Hati Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak.